Untuk mengikuti live webinar Zoom malam ini bersama dengan kita, tim dari Starpage Generator. Jadi di live webinar malam ini kita akan membahas materi dengan tema membangun pasukan penjualan menggunakan Starpage Generator. Seperti yang teman-teman ketahui, dalam sebuah bisnis, peran dari pasukan penjualan itu bisa menjadi salah satu aspek penting ya, karena dengan semakin banyaknya pasukan penjualan yang kita punya, itu bisa mendatangkan traffic yang lebih tinggi. Dan tentunya apabila traffic lebih tinggi, itu biasanya juga diikuti dengan leads dan juga konversi sales yang juga akan meningkat. Nah, malam ini, Mas Yohanes selaku founder dari Starpage Generator akan menyampaikan kepada teman-teman bagaimana cara membangun sebuah pasukan penjualan menggunakan plugin WordPress dari Starpage Generator. Nanti Mas Yohanes juga akan mendemokan fitur-fitur dan juga cara membuat istilahnya website replika dan page generator untuk reseller dan juga affiliate. Mungkin bisa langsung kita mulai saja. Untuk Mas Yohanes, waktu kami persilakan. Silakan. Oke, terima kasih Mas Aroma. Oke, teman-teman. Terima kasih udah mau join di webinar kali ini. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, eh, kita akan saya akan menjelaskan sedikit kenapa sih adanya Starpage Generator gitu ya. Sebenarnya ini adalah kerisauan beberapa member Starfields ya, karena mereka beberapa ada yang punya pasukan reseller gitu. Dan sebenarnya sih kalau start kayak plugin seperti ini sebenarnya sudah ada yang pernah launching juga ya. Cuman mereka lebih ngerasa member-member kita ngerasa lebih prefer lebih lebih ini dengan supportnya dari Starfield, makanya kita coba menyediakan gitu ya. Nah, tanpa dipungkiri apa namanya plugin ini sangat berfungsi sekali ya, karena juga apalagi kalau misalnya kita punya pasukan atau misalnya affiliate lah ya. Kalau yang digital affiliate, mereka nggak punya si affiliate ini mau mempromosikan produk kita nggak punya website. Itu kan kalau misalnya mereka harus bikin hosting atau domain agak sulit ya. Dengan Starpage Generator ini ya sangat memudahkan buat mereka untuk bisa eh, pasukannya membantu menjualkan produknya. Oke, itu sekilas saja dari saya. Kenapa eh, kita melaunchingkan produk ini. Oke, selebihnya saya akan coba presentasikan lebih detail. Oke, judul malam kali ini adalah membangun pasukan penjualan menggunakan Starpage Generator ya. Seperti yang saya bilang tadi. Oke, membangun pasukan penjualan menggunakan Starpage Generator. Nah, pasukan penjualan sendiri, kalau saya mendefinisikan ya, bisa dibedakan menjadi dua, yaitu affiliate ya. Affiliate ini untuk, ya kalau di produk digital kita mengenalnya dengan affiliate ya. Jadi teman-teman yang membantu mempromosikan produk kita dengan mereka mendapatkan reward komisi ya, gitu. Dan ada juga reseller ya. Reseller nih sebenarnya eh, kalau pemahaman saya agak 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 sedikit berbeda ya. Reseller tuh kayak dia bisa kayak seperti agensi ya. Jadi eh, di mana si reseller ini mereka membeli produk misalnya kita kayak franchise gitu ya. Kita vendor misalnya contoh sebuah minuman gitu ya, minuman minuman gelas misalnya. Misal taruh teh kotak gitu ya. Nah, mereka membeli beberapa paket yang dari kita. Nah, cuman mereka kan nggak punya alat alat jual ya, gitu. Jadi mereka membutuhkan satu web replika namanya. Jadi web replika itu ketika kita membuat sebuah, kalau teman-teman biasa lihat ada iklan kayak
kosmetik segala macam kayak gitu ya, kayak skincare, mereka menampilkan sebuah produk. Nah, kalau misalnya reseller ini kalau mereka mau membuat seperti itu kan mereka akan berat sekali ya. Mereka harus siapkan domain hosting, belum lagi kalau ini gini gimana. Nah, maka dari itu kita sebagai vendor yang menyiapkan. Jadi mereka sudah beli paketnya, lalu mereka tinggal generate sebuah form aja, lalu jadilah sebuah website. Nah, nanti biasanya click to action-nya bisa ke halaman WhatsApp ya langsung ya. Tapi kalau misalnya kayak affiliate, biasanya pakai membership. Jadi ntar pakai kode khusus ya, kayak misalnya pakai Sejoli, Saleslow, A-member segala macam yang seperti itu. Nanti ketika checkout diarahkan ke halaman khusus. Jadi nanti kalau di affiliate dapat komisi. Nah, kalau reseller biasanya diarahkan ke WhatsApp-nya. Jadi ketika nanti beli produk, otomatis si pembeli mengkontak si resellernya seperti itu. Nah, kayak saya sering mungkin teman-teman tahu ya, saya sering dapat iklan namanya Flimty ya, ini kayak obat yang lagi hip ya gitu ya. Nah, nanti saya coba kasih lihat coba. Jadi dia punya sebuah website. Nah, di situ ada resellernya ya. Nanti ada apa namanya di websitenya itu ada misalnya ketika pembeli mau beli di mana, di Bandung, di Bogor gitu. Nah, cuman kalau itu masih manual tuh, masih pakai klik WhatsApp-nya gitu. Nah, terkadang kan promosinya itu kan pengen lebih lebih terarah lagi ya supaya nggak apa namanya nggak tikung-tikungan si antara seller. Nah, makanya itu bagus banget kalau si reseller difasilitasin web replika gitu. Nah, lalu membahas dari affiliate dan reseller, eh, ini akan membentuk sebuah traffic ya. Sebuah traffic, jadi teman-teman nanti dari affiliate ini, dari reseller ini, teman-teman akan mendapatkan traffic, ya kan? Nah, dari traffic, teman-teman akan mendapatkan sebuah leads, gitu ya. Sebuah leads. Nah, leads ini orang yang pasti udah tahu ya, yang apa namanya orang yang ingin membeli produk kita, apa namanya jadi sebelum menjadi goal gitu ya, biasanya nanti kan ada follow up segala macam gitu. Tanpa tanpa traffic, tanpa leads, nggak akan jadi sales ya. Nah, kalau kita main iklan sendiri sih mungkin bisa, cuman kan terkendala adalah gini, kalau kita pemain advertising, terkadang untuk mengedukasi si buyer itu agak agak susah ya, dan kebanyakan juga ya jujur aja, saya pernah beberapa kali iklan juga, kebanyakan untuk jadi goal sales itu agak susah, karena apa? Karena kita nggak kenal mereka segala macam. Nah, beda dengan kalau trafficnya dari affiliate, dari seller-seller, ini kebanyakan mereka sudah mempunyai database sendiri atau punya kolam sendiri ya. Jadi eh, otomatis yang menjadi leads kita otomatis ya hampir 80-70% pasti akan menjadi sales seperti itu karena sudah diedukasi dengan si affiliate atau reseller ini itu. Nah, jadi awalnya adalah kenapa butuh replika ya ini seperti ini. Jadi nanti si affiliate dan reseller dimudahkan ya. Sebenarnya bisa aja nggak usah pakai replika bisa sih, cuman kesulitannya adalah mereka harus menyiapkan alat jual gitu. Kalau alat jual mereka harus siapin domain, harus siapin hostnya agak agak pusing ya. Jadi mereka akan terkendala sama teknikal. Jadi jualnya susah gitu. Apalagi kalau kalau teman-teman sering lihat ya, ini kalau ketika kita kan kebanyakan pakai Elementor ya untuk WordPress ya. Nah itu kadang-kadang kesulitannya adalah import JSON-nya bermasalah gitu. Di setiap hosting kan dia punya standar masing-masing. Jadi sehingga mereka nggak bisa apa namanya maksimal. Jadinya susah jualan gitu. Jadi makanya dengan web replika ini harapannya adalah teman-teman udah nggak susah nih si pasukannya. Jadi tinggal mereka jualan aja, tinggal generate jualan gitu, tinggal share share link atau edukasi marketnya. Bentar. 20. Oke. Terus bagaimana cara membantu pasukan
penjualan dengan traffic lebih besar dari dan leads yang lebih terkonversi yang ya seperti yang tadi yang saya bilang di awal ya. Jadi dengan adanya tim-tim affiliate atau reseller otomatis si vendor atau produk kreatornya akan mudah ya kan, karena kan semua balik lagi dari traffic lalu menjadi leads dan berubah menjadi sales yang terkonversi. Karena nggak dipungkirin dengan tukang reseller ini mereka sudah lebih paham dengan membernya ya atau dengan kolamnya, sehingga tidak perlu mengedukasi dari nol lagi gitu, karena mereka tahu oh ini member saya atau kolam saya sudah tahu nih apa namanya, jadi nggak perlu lagi kalau ketika mereka nanti melakukan check out atau pembelian, jadi mereka nggak akan mengedukasi lagi dari nol gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan dengan plugin StartPage Generator gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan dengan StartPage Generator atau SPG adalah membuat website replika ya, teman-teman. Jadi nanti yang saya bilang tadi, jadi kita membuat satu page, sales page. Nah, nanti dia akan bisa mengenerate beberapa website gitu. Misalnya, saya bikin sales page reseller sepatu atau misalnya halaman affiliate, contoh buat SPG gitu. Saya cuma butuh desain satu page ya, satu halaman. Nanti itu bisa di-generate banyak apa namanya halaman buat si affiliate atau reseller. Jadi mereka nggak perlu lagi tuh bikin dari awal gitu, dari ulang gitu ya, karena semua sudah di-generate. Nah, kedua adalah membuat page generator. Membuat page generator ini sebenarnya gini, di fiturnya StartPage ini dia bisa multi domain gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman memang satu mau kebutuhannya buat website replika, bisa oke masih bisa gitu. Tapi ketika teman-teman nggak mau, saya pengen mudah lagi sehingga bikin banyak, kan kalau kita kadang-kadang nge-launching sebuah produk, misalnya contoh produk kosmetik, terus habis itu produk sepatu gitu ya, itu pasti kan teman-teman akan membuat banyak sebuah CMS ya atau WordPress baru gitu ya, supaya ini. Kalau di StartPage Generator nggak perlu, teman-teman bisa masukin aja domainnya, misalnya saya bikin sepatu gitu ya, sepatuonline.com atau misalnya tasbaru.com gitu ya, itu di dalam satu WordPress bisa banyak halaman. Nah, jadi teman-teman bisa tentukan apakah ini cuma buat sales page aja atau mau jadi halaman web replika gitu. Jadi ada optional yang lain. Jadi teman-teman nggak perlu boros-boros nginstalin WordPress yang banyak-banyak untuk membuat sebuah sales page gitu ya. Gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan SPG. Nah, lalu kita ngobrol keuntungan menggunakan SPG apa sih? Pertama, teman-teman bisa meng-create website replika dan page generator dengan cara mudah dan berkualitas. Artinya, teman-teman bikin satu aja, nanti pasukannya tinggal generate web replikanya gitu. Lalu pasukan penjualan jadi semakin mudah berpromosi. Jadi dengan adanya web replika ini, orang jadi nggak susah ya untuk mempromosikan produk kita gitu ya. Jadi mereka tinggal generate aja. Misalnya gini, kita punya produk ada lebih dari satu gitu. Nah, bayangin kalau misalnya kelima produk ini si pasukan kita atau affiliate kita dia harus mengupload satu-satu si halaman penjualannya gitu, kan akan ribet ya. Belum lagi ya kalau kita tahu, kalau kita main website yang menggunakan Elementor, kadang-kadang nggak semua JSON bisa diimpor di hosting yang secara normal ya. Pasti ada aja kendala, misalnya image-nya nggak load lah atau apa gitu. Websitenya mungkin juga ketika si affiliate punya website yang kurang bagus gitu, misalnya hostingnya gitu ya bermasalah, akan lemot gitu ya diakses. Jadi kan akan menyusahkan mereka ya untuk mendapatkan traffic gitu ya. Gitu. Jadi ya enak banget kalau sudah pakai SPG, pastinya nanti kita
punya satu server atau hosting yang cukup baik lah, sehingga nanti si affiliate-nya udah nggak pusing, tinggal promosi menggunakan web replika aja. Nah, lalu di benefit SPG juga pastinya traffic meningkat pasti karena teman-teman memudahkan si pasukan reseller ini atau affiliate ya. Nah, nanti juga ada 13 fitur premium. Nanti akan saya breakdown ya, jelasin. Nah, terus yang paling enak lagi di kita ada lisensi agensi nih. Jadi lisensi agensi apa sih gitu? Nah, jadi teman-teman nanti bisa beli dan bisa misalnya gini, kan ada di paket basic kita ada yang 3 domain ya. Nah, nanti teman-teman bisa misalnya teman-teman cuma butuh satu website doang nih. Nah, nanti kan duanya sisa nih. Nah, ini teman-teman bisa misalnya ada teman-teman yang butuh atau misalnya teman-teman bikin website orang gitu, teman-teman nanti bisa ini apa namanya? Dijualkan gitu ya. Jasa install gitu. Untuk jasa install. Bentar ya. Oke. Terus berikutnya adalah teman-teman sekali bayar. Jadi nggak perlu bayar lagi per tahun, bayar lagi gitu ya. Kita cuman apa namanya? Beli plugin ini cuma sekali bayar. Jadi nggak perlu lagi requiring lagi untuk pembayaran si apa namanya lisensi SPG-nya. Oke. Seperti itu. Nah, lalu kita ngobrol lagi apa aja sih fiturnya. Nah, ini adalah 13 fitur premiumnya ya. Salah satunya dia bisa mengenerate custom data. Nanti teman-teman bisa bikin sebuah form ya untuk mengenerate datanya. Lalu ada parameternya. Parameter shortcut ya. Ada parameter shortcut, lalu ada pack otomatis ya. Ada form generator, bisa multi subdomain, ada security access, ada manajemen subdomain juga. Nah, security access maksudnya gimana sih? Nah, nanti teman-teman gini. Ketika nanti kita membuat sebuah subdomain, nanti ini akan dikunci sama plugin SPG. Jadi, misalnya contoh, saya bikin contoh namanya johan.starpagegenerator.com gitu ya. Nah, tapi ketika ada orang iseng, misalnya bilang SPG 123 gitu, padahal nggak terdaftar di database kita, dia akan ditolak, akan ada error 404. Jadi itu udah kita kunci supaya tidak nggak sembarangan orang bisa mengenerate si SPG-nya gitu. Tapi yang bisa kebuka itu halaman adalah ketika mereka mendaftarkan si halamannya. Nah, di sini juga ada manajemen subdomain. Jadi teman-teman bisa lihat ya, nanti akan saya demokan juga. Dia bisa memanage domain-domain yang ada. Misalnya ada domain-domain yang nggak layak gitu ya, atau iseng, bisa kita blokir atau kita hapus. Atau misalnya promosinya sudah selesai nih masa promosinya, teman-teman mau bersih-bersih data bisa nanti dihapusin atau mau diblokir gitu ya. Nah, lalu di sini juga nanti ada pembatasan teks ya. Jadi kalau misalnya ketika kita membuat sebuah subdomain, nanti bisa kita batasin tuh. Bisa kita batasin subdomainnya. Jadi supaya tidak ada kata-kata misalnya kata kotor gitu ya. Jadi nanti bisa dibatasin. Nah, terus yang paling ini dia adalah bisa terintegrasi dengan Elementor ya. Jadi nanti si plugin SPG ini bisa terintegrasi dengan si Elementor. Jadi udah enak banget ya kan, karena kalau sekarang kan kita ketahui ya, buat sales seperti itu kan lebih enak lagi kalau ada beberapa plugin template ya, kayak Dan Foster, kayak Landing Kit, Affiliate Store, ada Landing Star juga ya gitu. Jadi akan memudahkan ketika kita membuat sebuah sales page. Jadi nggak perlu desain lagi satu-satu per section, udah tinggal impor aja dari template-nya, terus kita edit beberapa section yang kita butuhkan seperti itu. Lalu ada add-on domain. Tadi yang di awal saya bilang. Jadi di Starpage Generator ini bisa banyak domain. Jadi kita nggak perlu
nginstal domain di banyak WordPress ya, cuma satu WordPress aja bisa. Kebetulan misalnya kalau buat sales page kan jadi nggak perlu banyak-banyak ya, jadi taunya ini. Atau misalnya mau bikin halaman bonusnya lebih dari satu juga boleh, domainnya banyak gitu, nggak masalah. Lalu ada fitur kejutan nanti ya teman-teman ya. Ada integrasi Sejoli ya dan Sejowo. Ini free update fitur, nggak akan saya kasih tahu, tapi nanti ada kejutan. Jadi pastinya nanti memudahkan gitu ya. Jadi di apa namanya di Sejoli atau Sejowonya nanti ada add-on khusus di SPG-nya ya. Terus kita buatan juga ada short link membership Sejoli nanti. Ini juga nanti update fitur juga ya. Yang apa namanya yang ada ini, yang di luar dua ini semua sudah ready. Gitu. Oke. Oke, sekarang saatnya saya akan mendemokan gimana sih cara membuat website replika. Oke, kita langsung aja ke praktek ya. Oke, teman-teman, ini sekarang kita sudah masuk ke bentar. Sekarang kita sudah masuk ke halaman WordPress-nya ya. Ini saya nggak ngomongin dulu deh. Ke halaman WordPress-nya ya. Nah, nanti teman-teman bisa menginstal plugin-nya. Kalau sudah melakukan pembelian ya. Nanti biasa kayak add new gitulah ya. Nanti kalau udah keinstall nanti ada nih Start Page Generator. Nah, nanti kalau belum biasanya kalau belum aktif ya teman-teman ya. Nanti di sini masukin kode aktivasi ya. Lalu teman-teman juga misalnya nanti mau apa namanya deaktif lisensi apa segala change lisensi juga bisa nanti ya. Seperti itu. Nah, tahap awal adalah ntar kita men-setting ya. Men-setting si Start Page generatornya. Jadi nanti yang saya bilang tadi di sini ada subdomain char limit. Jadi nanti teman-teman bisa membatasi misalnya membuat sebuah page-nya itu minimal berapa ya. Ntar saya kasih demonya seperti apa biar teman-teman ada gambaran yang dimaksud kayak gimana sih kan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya adalah ini. Ini kan kita udah buat form apa generator ya. Jadi nanti teman-teman masukin si subdomainnya ya. Berapa karakter gitu di sini. Setting. Nah, terus di sini juga teman-teman nanti ada subdomain blacklist. Jadi kita bisa membatasi ya. Misalnya contoh kata tai, bangsat, bajingan gitu ya. Jadi supaya nanti di halaman sininya orang nggak bisa ngetik kata-kata kotor itu. Nah, terus di sini juga ada from label text color. Jadi bisa buat nyetingan warna sih, ini sih lebih ke desain ya. Terus form button text-nya mau dibikin apa? Kayak ini kalau mau dirubah bisa nanti tinggal diatur di sini semuanya. Terus format background color-nya mau warna apa juga bisa nanti diatur. Sama di sini juga ada kelebihan adalah namanya user login require. Fungsinya gimana? Nah, kalau misalnya saya aktifin on ini, orang nggak bisa membuat nggak buka gini nih halaman ini nggak bisa dibuka kalau dia belum login. Nah ini coba saya aktifin ya, saya on deh. Kita akan coba lihat. Saya akan buka di page lain. Oke teman-teman, saya buka sebuah page lain. Nah ini tadi saya ini ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Halaman https startpage-generator.com form. Ini saya enter, dia nggak akan kebuka. Kenapa? Karena kita batasin yang bisa mengenerate ini adalah orang-orang yang sudah terdaftar di database kita gitu ya. Misalnya kita pakai Sejoli gitu atau pakai Sejoli, Sejowo gitu ya. Terus
mereka harus daftar dulu sebagai affiliate gitu misalnya. Nah, mereka nggak akan bisa buat halaman ini yang tadi kita buat form ini kalau mereka belum login gitu, maksudnya belum daftar gitu. Tapi kalau ada bukan karena ada beberapa juga yang saya perhatikan beberapa vendor mereka membebaskan semua orang bisa generate ya, nggak dikunci gitu ya. Nah, tapi di kita ada ini ya, ada settingannya bisa di on atau di off in seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa merestrict subdomainnya. Jadi nanti teman-teman bisa membatasi usernya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mau mendelete apa namanya? Mau mendelete, mau memblokir bisa banget ini. Di sini udah ada settingannya. Gitu. Terus mau block action juga bisa. Oke, kita langsung aja ke start page generatornya. Jadi saya nggak akan jelasin terlalu panjang ya. Cuman biar biar makin penasaran nanti teman-teman yang bisa praktek sendiri. Nah, nanti kita akan buat sebuah halaman add new ya. Contoh misalnya saya bikin sebuah form ya atau sebuah page misalnya contoh reseller baju misalnya. Nah, nanti ini ada variabelnya ya, teman-teman ya. Ini ada buka kurung ya, ada dua kali buka kurung dan kurung kerawal ya. Ya. Nah, nanti bisa seperti ini. Ntar diisi misalnya namanya nama formnya apa gitu ya. Terus nanti tipe teksnya apa aja. Nanti di sini juga kita sudah sediakan ada teks, ada teks area. Kalau teks itu ya modelnya jadi dia teks biasa ya. Terus kalau ada juga teks area tuh panjang ya seperti ngetik alamat seperti itu. Lalu ada select. Nah, jadi nanti kalau misalnya contoh misalnya bapak atau ibu gitu ya, ada pilihannya gitu ya. Bisa ada radio, ada checkbox juga dan terakhir ada link gitu. Nah, ini value-nya jadi ketika orang buka page ini kelihatan. Nah, seperti itu gambarannya. Dan asiknya ini dia bisa misalnya saya bikin banyak ini ya. Saya pengen ini contoh ini. Saya pengen ini di paling atas atau paling bawah tinggal di drag turunin aja, turun turun naik aja gitu. Mau gimana bisa gitu. Nanti kalau udah save, kalau sudah ke save, datanya seperti ini nih. Contoh nih ya. Ini saya bukain lagi deh biar biar ada gambarannya. Nah, ini seperti ini nanti kupon ya. Ini contoh nih saya membuat halaman affiliate page ya. Dia ada kuponnya, terus defaultnya kupon, terus ini value-nya ya. Jadi ketika orang membuka ini ada apa namanya? Ada halaman value awalnya. Sebentar. Nah, ini kan defaultnya teman-teman ya. Nah, jadi nanti ketika orang buka ini, dia defaultnya ini. Kayak contoh ini kan karena kupon aja ya. Nah, ini defaultnya ini nih. Ini bisa kita custom gitu. Terus ini sama ini juga. Ini linknya kemana nanti link checkoutnya kemana gitu. Gitu. Nah kalau udah save, oke, selesai. Jadi nanti kita tinggal desain aja sih sebenarnya. Tinggal desain si apa namanya halaman page sales page-nya ya. Sebentar agak loading karena ini sambil apa streaming. Nah ini udah jadi teman-teman ya. Nanti kita tinggal lihat aja data variabelnya apa aja gitu. Contoh nih saya ya kupon. Ini saya bikin kupon, tinggal saya cari aja yang mana yang mau saya inikan gitu kan. Nah kayak ini nih kupon, tinggal kita bikin shortcutnya aja, tinggal tempelin di kupon. Jadi nanti di sini ada kupon. Jadi ketika nanti orang isi formnya, otomatis kuponnya berubah gitu ya. Terus saya juga bikin ada link, link 3, link 5, 15 ini kan buat ini ya, buat si apa namanya
buttonnya. Jadi ketika orang nanti generate ngisi formnya, ketika diklik beli, dia akan mengisikan data ini, apa namanya, link checkoutnya. Mungkin kalau ada yang belum pernah pakai Sejoli ya, saya kasih lihat. Jadi seenak ini sebentar ya. Saya demoin dulu guys. Jadi teman-teman ada gambaran juga sih. Nanti itu, ntar bingung lagi itu isi checkoutnya dari mana gitu ya. Jadi kalau ada yang belum punya membership, jadi mungkin nanti ke depannya mau pakai membership supaya lebih enak lagi ya jualannya. Oke, teman-teman. Nanti ada member area ya, kalau di ada member area. Nah, di sini ada data namanya afiliasi ya. Itu ntar ada namanya link. Misalnya saya mau generate yang 15 domain misalnya ya. Saya generate, saya isi kuponnya. Nah, nanti ini tinggalin aja halaman checkoutnya kita copy ya. Jadi nanti itu yang dimaksud tadi saya ini adalah ini. Ntar link ini diisi dengan link-link tadi kita buat. Nah, nanti otomatis ketika orang klik beli udah masuk ke daftar afiliasi kita gitu. Gitu. Ntar kupon, kalau nilai kuponnya ya nanti bisa dicek di membership masing-masing ya, karena berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi segampang itulah ketika kita membuat halaman apa namanya start page generator ya untuk bikin pasukan halaman buat user gitu. Oke, nah ini juga kuponnya juga jadi tinggal kita tempelin aja si shortcode-nya aja ya. Ini kayak ini di sini link 3, di sini link 5 ya. Ini link 15 di sini. Jadi udah semudah itu. Lalu nanti teman-teman kita akan tes apa namanya membuat subdomain ya. Ini misalnya saya buat start page test. Ya, nanti semua halaman mengenerate ya. Terus kuponnya apa? Kuponnya saya bikin start page. Nah, ini saya halaman ini saya copy ya. Yang saya generate di Sejoli. Ini saya samain aja deh. Nanti bisa dibedakan teman-teman ya. Ini karena ada 3 saya ya. Ini nanti teman-teman tinggal disesuaikan saat membuat seperti ini. Nah, kalau sudah nanti tinggal diklik generate sales page gitu ya. Nah, ini kan berhasil ya. Nanti ini udah kelihatan nih ya, startpage test, startpage.com/home. /home itu adalah halaman yang kita buat di startpage gitu ya. Jadi setiap kita bikin form ini, dia akan relate ke halaman page. Jadi kalau teman lihat, dia ada tanda start page generator Elementor, start page generator. Berarti itu sudah di-generate dengan start page-nya. Nah, seperti ini. Sorry. Ini jadi ketika kita buka, udah enak banget, udah jadi halaman saya ini. Jadi ketika kita share link ini, si affiliate atau reseller, dia udah nggak perlu takut gitu, nggak perlu takut misalnya cookies-nya akan pindah ke user lain, nggak perlu takut karena apa? Di sini semua sudah sesuai dengan kuponnya ya dan linknya nih contoh nih. Ini start page yang nggak mungkin ketukar nih start page. Ketika saya klik beli pun ini udah cookiesnya udah nempel ya. Jadi dia udah kebaca data saya gitu. Ini bisa dilihat ya di sininya ada afiliasi oleh admin ya karena sudah kita generate. Jadi sangat seperti itu teman-teman. Oke. Nah, pada saat nanti teman-teman jadi asik banget teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa membuat halaman apa namanya pasukan resellernya lebih enak lagi, lebih mudah. Nah,
itulah apa namanya, memang kelihatannya simpel ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat balik lagi perjalanannya, plugin ini sangat sangat berfungsi banget buat apa namanya, kemajuan sebuah produk kita gitu. Karena kan tanpa dipungkiri kita membutuhkan tim atau pasukan ya untuk membantu menjualkan gitu. Nah, terus yang fitur yang ini lagi bisa diatur nanti subdomainnya. Nah, ini start page test ya, nih bisa kita hapus atau delete gitu ya. Ini kelihatan bisa siapa aja yang sudah buat, atau misalnya ada yang iseng jadi bisa kita hapus gitu ya. Nah, terus yang lebih asik lagi yang punya kelebihannya start page generator adalah dia udah bisa multi domain ya teman-teman ya. Nah, multi domain ini jadi ketika misalnya gini, saya ini kan punya start page generator ya. Terus saya mau launching misalnya banyak-banyak produk nih. Misalnya kayak saya punya beberapa produk, misalnya bikin bioling, produk bioling, terus produk kayak WhatsApp gateway gitu. Nah, kalau bikin sales page selama ini saya juga merasakan yang agak pusing adalah saya harus membuat banyak-banyak ini apa namanya, halaman WordPress gitu. Bayangin kalau kita launching 10 produk, berarti kita harus menginstal 10 WordPress. Itu kan pasti akan menyita sebuah resource dari website kita. Otomatis website kita akan lebih besar lagi apa memorinya gitu. Memorinya terus disknya akan cepat penuh. Nah, dengan Starpath Generator ini ketika kita nggak perlu, kita tinggal beli domain baru, terus kita setting DNS-nya ke sini, terus kita add in ya ke sini. Nah, nanti misalnya nih, saya mau halaman apa yang di generate gitu ya. Ini halaman reseller sepatu sama halaman ini reseller sepatu form gitu ya. Udah saya ketika saya tambahkan domain ini, tapi syaratnya sudah terpointing ya ke server kita gitu. Saya nggak perlu lagi nih apa namanya bikin misal WordPress lagi, tinggal saya klik aja di sini. Terus saya buka aja halaman ini ya. Ini saya startpageindo.xyz, ini otomatis akan masuk ke page yang kita setting. Biasanya ini di halaman pertamanya ya. Jadi ketika kita setting ini di halaman pertama reseller sepatu ini, otomatis ketika saya membuka startpageindo.xyz, dia akan masuk ke sini. Oke, akan masuk ke halaman ini. Kita akan tes ya. Apakah benar atau enggak sih? Oke. Ini saya buka. Saya enter. Nah, itu otomatis ya. Dia sudah mengenerate halaman sebuah sales page ya. Jadi teman-teman enak banget nantinya kalau mau launching banyak produk, tapi untuk sales page ya, bukan website yang maksudnya yang kayak buat toko gitu, enggak. Ini konsepnya adalah cuman sebuah sales page. Jadi teman-teman nggak perlu banyak-banyak bikin install WordPress sebanyak ini ya kayak punya saya gini. Jadi teman tinggal satu WordPress aja, installin SPG, terus install Elementor gitu, terus di setting DNS-nya udah jalan. Jadi satu halaman WordPress nih, teman-teman punya banyak domain. Misalnya teman-teman mau apa namanya, mau install banyak misalnya ya, misalnya ada 10 domain, misalnya Startpage Indo, misalnya saya mau install starcenter.id, mau install apapun bisa. Nah, dan enaknya juga ini juga bisa menjadi web replika ya. Domain yang sudah kita daftarkan ini nanti kalau teman-teman tambahkan nih, misalnya kan ini kan reseller sepatu ya, terus teman-teman pengen generate si reseller buat formnya, ini bisa. Tinggal diklik aja nanti. Nah, otomatis halaman yang tergenerate pun juga reseller sepatu ya, gitu. Jadi udah enak banget. Jadi kita mau misalnya mau bikin subdomain apa, nama brand apa. Jadi di dalam satu WordPress ini sudah bisa mengakomodir seluruhnya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu satu hemat lisensi ya, otomatis hemat lisensi. Jadi teman-teman cuma cukup pakai satu lisensi, sisanya bisa teman-teman jasa install ke relasi teman-teman atau apa ya gitu. Jadi bisa hemat gitu. Jadi bisa menginstal ini ya. Nah ini juga asik banget sih. Jadi teman-teman punya halaman si domain sendiri gitu ya, dengan banyak domain dalam satu WordPress gitu, nggak perlu install banyak-banyak gitu.
Tadi saya belum jelasin gimana sih mengenerate sebuah formnya. Nah, gini gampang. Nah, kalau tadi kan kita sudah membuat halaman start page-nya ya. Nah, gimana caranya ini menjadi form generatornya? Gampang banget sih, tinggal copy aja shortcut-nya gini. Misalnya contoh yang ini ya. Kita copy shortcut-nya, terus teman-teman tinggal ke page, add new. Misalnya saya mau demo, saya bikin ya, demo form sepatu misalnya. Nah, kalau teman-teman nggak mau capek ya, tinggal copy aja di sini. Terus dibikin ini jadi canvas ya. Tapi kalau teman-teman pengen ngedesain ribet-ribet ya pakai edit with Elementor ya gitu. Ini kita coba ini secara blank ya. Secara blank tinggal kita ini sudah tergenerate. Jadi teman-teman nggak perlu desain capek-capek, tinggal kasih judulnya aja di sini kayak ini ya. Tinggal dikasih judulnya aja di halaman ininya, page-nya udah jadi dia. Sesimpel itu gitu. Jadi membuatnya nggak ribet. Memang kalau yang mungkin kalau itu generate subdomain dari mana Mas atau domainnya? Ya itu di awal doang kita setting di cPanel nanti ya. Dan nanti ada tutorialnya. Kalau dijelasin ini akan panjang karena tutorial lumayan teknikal banget sih. Itu doang yang setting yang susahnya tuh di awal doang di depan sana gitu. Buat nyeting supaya dia bisa jalan subdomainnya gitu. Saat mengenerate web replikanya gitu. Kalau untuk bikin page-nya terus custom generate datanya sih gampang banget sih kalau menurut saya. Seperti ini gitu ya jadi ya. Nah, nanti teman-teman banyak sih, ini kita nggak batasin ya teman-teman ya, nggak dibatasin untuk membuat sebuah halaman replika. Jadi unlimited lah. Jadi istilahnya mau sampai ratusan ribuan asalkan resource dari servernya teman-teman mampu untuk mengelola halaman sebanyak itu gitu. Kalau nggak kuat ya nggak bisa. Oke, kira-kira presentasi saya cukup sampai di sini. Berikutnya saya lanjutkan dengan Mas Roma. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yohanes buat penjelasannya. Jadi tadi ya sekilas tampilan dan fitur serta benefit dari Start Page Generator. Ini menjadi sebuah solusi ya untuk teman-teman ketika ingin memfasilitasi pasukan penjualannya agar bisa mencari traffic lebih tinggi yang nantinya bisa dikonversi menjadi leads dan sales gitu ya. Dan di sini juga saya menemukan sebuah poin menarik ya kalau menurut saya ya. Di sini tadi Mas Yohanes menjelaskan bahwa lisensinya itu adalah agency. Jadi di sini lisensinya itu fleksibel ya. Fleksibelnya begini, karena dengan satu lisensi saja itu kan kita bisa sudah membuat atau sudah bisa add-on domain di dalam satu WordPress yang sudah di pointing tentunya ya untuk DNS-nya. Nah, dari satu lisensi tersebut kita sudah bisa membuat beberapa page sekaligus dengan domain yang berbeda juga. Nah, nantinya sisa lisensi yang teman-teman miliki itu kan kalau teman-teman membelinya dengan akses sekali bayar ya. Nah, dengan fasilitas isi digital download yang sudah kita sertakan di halaman aksesnya atau untuk kelola domain atau kelola lisensinya, teman-teman nanti juga bisa istilahnya mentreatment untuk istilahnya kliennya mau dibuat sekali bayar bisa ataupun dibuat dengan fitur berbayar atau berlangganan juga bisa. Jadi enak fleksibelnya ada di situ. Misal nih kalau misal mau dibuat akses berlangganan setahun misalnya, kapan install lisensinya? Nanti kan kelihatan tuh dibuat datanya dulu misal di Excel gitu. Nah, ketika sudah jatuh tempo, kalau misalkan mereka nggak mau istilahnya perpanjang, ya udah tinggal di-deactivate aja untuk lisensinya. Nah, lisensi tersebut bisa dijual lagi ke orang lain. Jadi istilahnya lebih fleksibel. Kita dapatnya sekali bayar, tapi kita bisa mengelolanya untuk berkali-kali gitu kan. Bisa untuk penggunaan pribadi, bisa untuk istilahnya buka jasa install. Jadi sangat menguntungkan ya. Dan menurut saya semakin banyak nanti yang lisensi yang teman-teman dapatkan atau teman-teman beli, itu juga bisa jadi semakin besar untuk peluang profit yang bisa didapatkan. Nah, dari semua penjelasan yang tadi disampaikan Mas Yohanes ini, kira-kira ada nggak pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman? Monggo, silakan bisa langsung on video atau bisa langsung lewat kolom chat. Monggo, kita persilakan.
Mungkin dari Mas Wahid, atau mungkin dari Mas Abu Raihan, atau dari Mas Soleh, Mas Ariman, silakan monggo. Atau Mas Jamuri mungkin. Ini biasanya yang aktif tanya juga masuk ini. Ada mana ya, tadi saya kayaknya menemukan akunnya tadi. Monggo silakan yang mau tanya-tanya terkait website replika, page generator, ataupun fitur dari Start Page Generator ini. Mumpung bisa langsung tanya langsung ke vendornya. Saya Mas. Monggo, silakan dulu. Ya, saya misalnya nih kan saya punya 2 website ya. Punya 2 website yang hostingnya juga berbeda. Itu masih satu sama sih, sama-sama di niaga, cuman beda hosting dan beda. Jadi satu domain itu masing-masing punya hosting sendiri-sendiri gitu. Nah, ini apakah SPG gitu saya ya? ini bisa saya pakai di satu lisensi itu bisa saya pakai di 2 domain tadi. Yang 2 domain berbeda ini bisa saya pakai dengan satu Starpack, bisa apa enggak? Monggo silakan, Kan Mas. instalnya misalnya ini saya nginstal SPG-nya di domain A. Apakah di domain B ini bisa saya buat juga SPG-nya? Jadi beda cPanel gitu ya, Uya? Iya, betul. Monggo silakan Mas Yohanes. Kalau beda server sih mesti 2 lisensi ya. Kecuali domain yang tadi kan saya jelasin bahwa SPG itu bisa multi domain ya. Iya. Kalau misalnya Mas mau nanti di server yang satu lagi dipindahin domainnya ke WordPress yang di cPanel satunya gitu. Jadi dijadiin satu hostingnya, berarti yang satunya tinggalin aja gitu. jadi kan jadi di WordPress-nya itu bisa multi domain. Jadi Mas bisa nginstal banyak domain. Tapi ini multi domain cuma mengenerate sebuah sales page ya gitu. Kalau misalnya membership sih memang harus masing-masing domain. Tapi kalau kalau buat sales page yang saya bilang tadi kan akan akan susah kalau misalnya terlalu banyak install WordPress ya. Padahal cuman nginstal ini doang, sales page doang. Iya. Oke, berarti harus dipindahin dulu ya, jadiin satu hosting ya. Ya benar. Oke, bisa makasih. itu juga domainnya kan mungkin ekstensinya misal yang di server yang satunya itu domain.com misalkan ya. Nah, nanti beli domain yang sama tapi dengan ekstensi yang berbeda, nanti dimasukkan ke server yang satunya. Jadi tetap ada koneksi antara domain satu dan domain yang lainnya yang mau dijadikan satu gitu. Makasih. Siap, kasih kembali. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain yang mau bertanya atau ingin diskusi terkait website replika dan Start Page Generator, silakan. Ini ada pertanyaan dari Mas Agan ini ya. Apa resource hosting yang banyak terpakai oleh plugin ini? Bandwidth kan? Kalau resource sih enggak sih ya. Cuman karena kan halaman yang dibaca adalah halaman yang sama. Cuman yang kalau bandwidth ya pasti karena misalnya nih contohnya kayak kita SPG kemarin ada affiliate yang daftar sampai 60-70 orang. Nah, kalau mereka punya traffic yang banyak, otomatis si bandwidth-nya pun akan mengendut ya pasti. Pasti traffic-nya gede gitu. Kalau karena kita pun juga tidak sengaja juga tidak menyediakan fitur untuk upload gambar ya, karena kalau upload gambar kan biasanya berat ya, dan semua orang kadang-kadang nggak aware dengan itu. Misalnya upload foto gitu, ada yang 2 mega, 3 mega, kalau dikali 70 udah berapa mega gitu kan. Makanya kita nggak sediakan fitur upload. Jadi dan karena page-nya satu, setiap subdomain dibaca dengan halaman yang sama, pastinya nggak bikin berat. Tapi yang bikin berat adalah nanti paling kuota bandwidth-nya gitu. Oke, gimana Mas Agan? Apakah cukup jelas? Ini sambil menunggu tanggapan dari Mas Agan. Oke, udah sip. Ada pertanyaan lagi dari Mas Sigit ya ini ya. Untuk link button checkout di web replika bisa pakai link WhatsApp, Om? Bisa Mas, ini saya demoin ya bentar ya. Saya udah siap contohin.
Nah, ini bisa dilihat ya, form generator reseller sepatu. Nah, nanti misalnya saya mau bikin Gagas misalnya. Terus nama brandnya apa? Gagas. Nama resellernya siapa? Doni misalnya. Nah, ini link WhatsApp belinya contoh. Nah, nanti tinggal kita si resellernya tinggal ngopi aja https wa.me terus nomor WhatsApp-nya. Kita generate. Nah, ini langsung. Jadi ketika diakses, nah langsung namanya Gagas. Terus ketika beli pun ini juga langsung ke nomor WhatsApp kita gitu. Jadi bisa banget ini. Oke, sudah terjawab untuk Mas Sigit? Oke, siap. Jadi ini ada pertanyaan yang lagi dari Mas Sariman ya. Untuk WhatsApp bisa langsung klik ke nomor tersebut. Ini sudah dijawab ya barusannya. Terus ini atasnya, apakah bisa generate seluruh halaman dalam satu website tersebut? Yang di-generate adalah per page ya, Mas. Jadi kalau semua halaman nggak memungkinkan karena semua page nggak mungkin. Jadi yang di-generate adalah per page gitu. Misalnya kan dari semua halaman itu kan pasti ada, kalau misalnya semua halaman, misalnya contoh nih, community profile gitu kan nggak relate gitu ya. Misalnya visi misi mau di-generate web replika apanya gitu kan. Jadi nggak relate ya. Jadi memang fokusnya adalah untuk sales page gitu. Jadi kita punya banyak website yang di-generate adalah sales page-nya apa gitu. Jadi nanti itu yang dibikin replikanya. Tapi kalau misalnya satu website kayak gitu namanya cloning ya. Bukan replika lagi, ini mengklon sebuah website, dan itu ya otomatis nggak satu-satu juga nggak mungkin, karena kan ada kayak contoh nih, kalau misalnya kita mengklon sebuah halaman donasi, website donasi gitu ya, kan itu banyak ininya, harus setting sana, setting sini, nggak mungkin. Jadi makanya yang simple adalah kita mengenerate sebuah Elementor page gitu. Jadi nanti tinggal diarahkan aja apa namanya si sales page ini mau diarahkan kemana, link checkout-nya bisa misalnya kalau misalnya pakai Sejoli tinggal tempel aja link affiliate-nya. Kalau misalnya pakai apa namanya reseller yang nggak punya website, yang klik to action-nya ke WhatsApp bisa gitu. Oke, siap Mas Hariman. Udah cukup bantu ya jawabannya ya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Mas Khairul Anam. Ini variabelnya bisa untuk gambar nggak, Mas? Sebenarnya kita kan modelnya shortcut ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya Mas ini bisa, cuman kita nggak sediakan itu. Alasannya adalah karena takut nanti gendut, kesian nanti apa namanya teman-teman. Nah, tapi cuman ada kabar baik nih. Ini bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan kemarin, karena saya lihat Mas Dwindi nih kalau nggak salah ada di sini juga nih. Mas Dwindi kemarin dia bantu bikin bonus tuh eksklusif banget. Dia bikin widget. Itu bisa bikin image, pixel, segala macam. Nah, mungkin kalau Mas Anam nanti pengen bisa ada image-nya, bisa pakai kuponnya Mas Dwi ini kali gitu. Jadi nanti kemarin saya sempat lihat di grup dia share itu, namanya bonusnya gitu. Tapi kalau dari kita sih nggak menyediakan, karena konsen kita kemarin mikirnya adalah nggak mungkin, karena kalau misalnya kita kasih upload image bakal bengkak. Contoh nih misalnya kayak misalnya reseller ngupload image profilnya gitu ya, misalnya foto sendiri gitu. Kalau di handphone kan tahu sendiri, kalau handphone kan kadang-kadang orang nggak aware ya untuk mengecilkan besarkan si quality image-nya gitu. Pasti misalnya lagi foto jebret, tiba-tiba 5 mega gitu di-upload. Misalnya di resellernya ada 100, 5 kali 100, 500, udah 500 MB sendiri, hampir segiga gitu. Cuman image doang kan, itu kan nanti akan membuat website-nya lemot. Makanya itu alasan kita nggak mau apa namanya munculin fitur data untuk gambar gitu. Tapi kalau misalnya Mas mau, ntar bisa lihat-lihat bonusnya Mas Dwindi. Ya, betul. Jadi nanti untuk apa produk Start Page ini ketika kita launching ada berbagai macam bonus ya. Nanti bisa teman-teman tektokan lah istilahnya dengan affiliate yang kiranya bonusnya itu dibutuhkan untuk supporting dari produk utamanya begitu ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Ia Herba.
Ini kan link WA. Ini kan klik WA. Kalau WA form gimana, Om? Gimana, Om? Kalau kita modelnya ini ya, klik tombol ya. Jadi ketika nanti orang klik tombol dia ini. Kalau WA form kayaknya orang juga males sih ya, karena kan langsung WhatsApp kan to the point aja, langsung mau apa ngisi data yang mau dibeli apa gitu kan, nanti otomatis si CS-nya juga ngebales ya gitu. Itu ya, Mas atau Mbak ini ya, ya Herbain ya. Jadi itu jawabannya. Atau kalau nggak gini, misalnya ada beberapa plugin WordPress yang bisa apa namanya buat form WA juga bisa, nanti tinggal ditempelin aja linknya gitu. Tapi cuman kalau replika kayaknya nggak asik sih, karena kalau itu kan khusus pemilik siapa namanya pemilik vendornya ya yang nyeting formnya, ntar takutnya malah nggak ke rotate itunya apa datanya gitu. Jadi paling paling enak sih ya pakai tombol itu aja gitu. Oke, gitu ya, Kak. Iya Herba ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Mas Masun mungkin biasanya yang aktif bertanya. Silakan Mas Masun. Atau Mas Casdik Iman mungkin kemarin sempat japri sama saya. Barangkali mau ada yang tanyakan langsung dengan Mas Yohanes. Silakan. Ini Mas Sigit tanya kembali. Update integrasi WooCommerce nggak, Om? Rencana kita ada integrasi WooCommerce, cuman sifatnya bukan ini ya, cuman kayak short link atau per page saja. Cuman itu pun ke WooCommerce juga apa namanya mesti pakai ini sih, Sejowo ya, karena kalau nggak pakai Sejowo nggak ada relate sama affiliate ya gitu. Oke, itu ya Mas Sigit ya. Oke, kata Mas Iman, oke. Terus Mas Masun, mic-nya lagi nggak ada ini. Siap-siap Mas Masun. Untuk pixel dan GTM, apakah ada tempat untuk memasangnya? Oke, ini kali lagi nih. Kebetulan kita jujur, ini sih jujur aja. Tim kami apa namanya nggak pernah ngiklan ya, jadi nggak terlalu apa hatam dengan sistem itu. Mungkin nanti ke depannya kita pelajari beberapa pixel nanti apa namanya kita update menyusul ya gitu. Nah, tapi ada kabar baik nih Mas. Tadi yang saya bilang juga tadi kan Mas siapa nanya ya ada nggak bisa email. Nah, Mas Windy juga tuh buat tuh apa namanya widgetnya. Mungkin kalau untuk sementara Mas pengen butuh cepet mungkin nanti bisa pakai bonusnya Mas Windy tuh. Ini ntar bakal bukan ini ya, cuman ngereferensiin aja gitu. Cuman menyesuaikan kebutuhan ya Mas ya. Jadi ada berbagai macam kan, itu salah satu bonusnya tersedia di bonusnya Mas Windy. Oke, mungkin ada lagi buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mungkin dari vendor Adiva mungkin mau bertanya. Yang punya pasukan-pasukan penjualan banyak nih. Monggo silakan. Ini ada dari Mas ini nih. Funa, integrasi dengan Saleslow ada Mas. Nah, kalau Saleslow kan kebetulan ada Mas Taufik namanya Mas Taufik Hidayat ya kalau nggak salah. Dia yang buat plugin serupa juga ada namanya Affiliate Page Generator. Nah, kebetulan setahu saya ya di Saleslow juga udah ada tuh halaman generate-nya. Jadi kayaknya di Saleslow udah disediakan ya. Jadi nggak perlu sih kayak menurut saya bisa di Saleslow udah ada gitu. Kecuali kalau Mas punya Saleslow-nya dibedain, misalnya dipisah halaman sendiri, misalnya halaman apa namanya sales page-nya gitu. Tapi kalau nggak salah sih terakhir saya lihat Mas Anjar demoin bisa tuh di sales page-nya di mana, di sales flow-nya apa gitu kalau nggak salah ya. Tapi kalau kalau saran saya sih Mas coba tanyain dulu sama Mas Anjar kira-kira gimana. Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Paling modelnya ya kayak yang sejoli ini, misalnya di sales page-nya beda gitu, beda domain gitu ya. Jadi nanti tinggal generate ngambil link affiliate-nya aja gitu, link affiliate-nya ditempelin di page generator kayak ini nih. mungkin tadi Mas belum merhatiin ya, saya coba demoin.
Nah, jadi gini Mas. Ya, jadi nanti ini kan sales page-nya misalnya ya, contoh. Nah, nanti di mana contoh nih sales flow-nya ya. Contoh nih sales flow-nya. Nah, nanti di sales flow tinggal generate ini aja nih, link affiliate-nya ya, gitu. Nah, nanti link affiliate ini copy di sini. Misalnya link checkout 3 domain, 5 domain, di sini linknya di copy di sini gitu. Nah, nanti nih nama domainnya nama nama affiliate-nya siapa gitu. Terus kuponnya pakai apa gitu sih. Paling seperti itu kalau mau diintegrasiin bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai level data sales lo, kalau nggak salah sales lo udah ada apa sistem generatornya gitu sih. Mic-nya Mas Roma tuh kemute. Oh iya iya, sorry sorry sorry. Ya jadi seperti itu ya Mas M newbie. Jadi kalau untuk bisa slow kan udah ada tersedia. Tapi misal Mas nanti mau istilahnya investasi buat keperluan jasa install ke rekan bisnis atau ke klien itu bisa untuk ambil slotnya begitu ya. Terus ini ada juga dari HRS Pro untuk jumlah subdomain terbatas atau unlimited Om. Yang saya bilang ini kan diinstal di server sendiri ya. Nah, itu tergantung si hostingnya gimana. Tapi kalau setahu saya sih, kalau kita beli hosting kan kelihatan tuh misalnya ya, apakah dia unlimited atau ada terbatas domainnya. Tapi kalau misalnya yang unlimited biasanya dia subdomainnya nggak terbatas sih gitu. Jadi nanti konsepnya adalah kita menanam namanya kalau teman-teman yang biasa main di server namanya domain wildcard ya. Jadi domain wildcard adalah kita bisa men-setting subdomainnya unlimited. Jadi mau kita bikin sebanyak apapun nggak ada masalah. Dan nanti dikelola di manajemen WordPress. Nah, WordPress ini menggunakan plugin SPG. Jadi semua domain dikelola di sini. Jadi seperti ini. Nah, jadi di sini semua subdomain dikelola di sini. Ini nggak dibatasin sama kita. Unlimited asal si resource hostingnya kuat ya gitu. Kemarin kita udah tes 500 atau 700 subdomain sih masih oke sih, nggak ada masalah. Tergantung si hosting ya. Kalau mau lebih bagus lagi ya mungkin bisa pakai nanti VPS atau apa. Tapi kalau kebutuhannya banyak banget ya mungkin resellernya sampai berapa ribu itu nanti. Itu. Oke, begitu ya Mas HRS Pro. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Yang punya pasukan penjualan nih, monggo monggo. Atau yang mau lagi membangun pasukan penjualannya di sebelum digas bisa tanya-tanya dulu sama Mas Yohanes. Ketika besok penjualan dibuka itu sudah siap langsung action, terus ambil slotnya, pilih bonusnya, bisa langsung digas. Pakai fastest host aman enggak kira-kira? Kalau Fastest kan bukan cPanel ya, saya kurang tahu sih, belum pernah nyoba sih di Fastest. Cuma nanti kita akan apa namanya sama Mas siapa tuh Julian ya? Ya Nanti Mas Yulian. coba ngobrol lah gimana kira-kira buat teman-teman yang pakai Fastest Host. Karena kebetulan itu kan si Fastest Host kan dia nggak standar, dia punya apa namanya panel sendiri gitu. Jadi kita belum pernah nyoba sih di sana gitu. Wih, Mas Khairul Anam nih. Web replikanya bisa seperti ini nggak Mas? Di web utama misal domain.com ada link untuk akses beberapa detail produk. Domain.com produk 1, produk 2. Misal web replikanya nama .domain.com. Di web replika tadi link domain.com/produk yang di sales page bisa otomatis berubah jadi subdomain yang di-generate nggak Mas? Jadi saat diklik tetap ada di web resellernya sendiri, tidak menuju ke domain utama. Masih baca.
Kebaca ya Mas ya ini ya chatnya ya. Mungkin bisa langsung live itu aja Mas, video Mas Hairul Anam. Ya, Ya. ini udah kebaca sih maksudnya. Oke, domain.com produk 1, produk 2. Misal web replikanya nama .domain.com. Tadi link domain.com/produk 1 yang ada di sales page bisa otomatis berubah jadi. Kalau kayak gini sih modelnya ini ya, karena kalau kita kan generate-nya cuman bisa misalnya bisa cuman kalau itu mesti generate ulang apa namanya istilahnya kan dia emang bisa ada multi domain ya. Kalau ini kan dia nge-pointing otomatis ya. Jadi kalau kita dia cuman generate sekali gitu. Jadi generate sekali misalnya kayak domain.com/halaman page-nya apa tuh gitu. Kecuali kalau misalnya pakai multi domain bisa, cuman itu pun juga nggak otomatis ini ya gitu. Kecuali kalau misalnya gini, saya coba kasih simulasi. Contoh ya, contoh nih, saat saya akses ini kan dia start page generator ya. Ini kan gagas ya. Nah, ini kan gagas startpagegenerator.com kan reseller sepatu ya kan. Nah, ini bisa di pointing juga dengan nanti pakai domain ini. Jadi pakai si domain. Jadi misalnya tapi startpage.indo gitu ya. Nah, cuman apa namanya cuman kalau ini tetap juga harus ini sih, nggak bisa ini ya. Contohnya saya harus generate lagi sih. Kalau untuk fitur itu kayaknya saat ini kita belum ya. Mas Anam. Karena kalau itu ada apa ya, kalau di domain itu ada settingan khusus dan menurut saya itu bukan yang apa namanya, bukan sistem yang umum gitu. Sebenarnya bisa itu kan secara server DNS sih bisa aja kayak gitu. Cuman secara apa namanya pemakaian general tidak umum. Jadi takutnya nanti kesulitan user karena itu ada beberapa settingan sih. Gitu. Cuman kalau sekarang sih yang dipengen seperti itu mungkin belum bisa. Gitu. Oke, begitu ya Mas Anam ya. Ada lagi teman-teman? Jadi enak banget ya kalau untuk menggunakan start page ini, bedanya dengan misal menggunakan apa ya, web untuk shorten URL seperti Bitly. Itu kan kalau produknya ada satu bisa lah, tapi kalau untuk produk punya varian banyak, masa kita mau generate satu persatu kan, itu pasti wasting time lah istilahnya. Jadi dengan menggunakan start page generator ini, ada berapa banyak varian produk pun cukup satu kali generate, tinggal disesuaikan dengan form yang ada di generate formnya, itu sudah bisa. Nggak perlu berkali-kali untuk membuat apa ya, redirect link yang mungkin kalau varian produknya itu banyak bisa wasting time dari pasukan penjualannya yang jatuhnya malah males berpromosi gitu kan. Jadi dengan fasilitas yang diberikan start page ini cukup satu kali generate form itu sudah bisa untuk akses semua varian produk yang ditawarkan gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Mas Taufik Akbar mau tanya. Diem-diem baik lu. Silakan, Bu, masih ada waktu nih untuk berdiskusi atau bertanya terkait fitur dari Start Page Generator ataupun fungsinya, ataupun nanti gimana cara penggunaannya, bisa langsung ngobrol dengan
Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Anam ya. Atau ada shortcut untuk get link domainnya, Mas? Misal shortcut domain /produk 1 gitu. Kalau saat ini sih belum ya, karena emang konsepnya nggak kayak gitu sih. Kita konsepnya emang satu domain, jadi nanti kalaupun yang multi domain itu pun juga bisa di patch yang sama, misalnya gini, misalnya domain A /produk 1 kan. Nah, terus kita pakai domain B gitu ya, domain B /produk 1 gitu. Nah, itu juga nggak bisa relate karena dia harus di-generate lagi gitu. Untuk saat ini sih kalau fitur itu kayaknya belum. Saya paham sih, maksudnya biar menutupin supaya si terkesan apa namanya, kalau orang lihat halaman utama misalnya kayak startpagegenerator.com, jadi nggak ke distract di situ. Nah, sebenarnya gampang sih ngakalinnya kalau menurut saya ya, Mas Anam ya. Jadi nanti ini kan kalau contoh nih, kalau kita buka halaman mana ya? Kita ke sini nih. Ini kan di contoh ini Startpage Generator ya. Nah, kalau kita buka halaman ini kan, ini kita ngasih value ya, Startpage. Ini bisa aja sih value-nya kita hilangin, misalnya kosong misalnya. Ini juga dikosongin aja, misalnya ini ngasalin aja XXID. Jadi orang nggak terkecoh dengan link dari vendor sebenarnya sih ya. Jadi pas buka halaman default kan bisa aja orang iseng gini ya. Misalnya sebelum main. Nah nih, misalnya contoh nih ya. Ini maafnya saya coba yang punya jajan digital biar ada gambaran. Nah, jadi ini contoh jajan digital. Nah kan kadang-kadang orang kan iseng kan. Ah, gue mau lihat apa halamannya dia dihilangin itu. Ini biasanya yang udah jago-jago sih, kalau yang awam sih nggak mungkin. Dibuka pasti keluar kan. Nah, ini yang ditakutkan si affiliate atau reseller, oh, ntar belinya pakai link vendor lagi gitu kan. Nah, ini udah kita ini. Nah, ini kan diakalin pakai value datanya kan. Jadi value datanya kosong. Ini pun juga nggak diklik beli juga nggak bisa gitu. Karena blank block karena tadi kita nggak isi gitu. Jadi paling ngakalinnya itu sih, Mas, saya paham kalau biar terkesan apa namanya, orang ketika dibaca domain utamanya nggak apa namanya, si affiliate-nya nggak terbaca gitu. Maksudnya nanti takutnya ketika nanti dimatikan halaman subdomainnya langsung ke domain utama, nanti ini kan takutnya malah beli ke link vendor gitu, jadi nggak jadi pakai link si affiliate-nya gitu. Itu paling diakalinnya seperti itu, Mas. Kalau yang Mas pengen sih saat ini sih kayaknya kita nggak ada fitur kayak gitu sih. Gitu. Ini hampir sama kayak pertanyaan Mas Iman kemarin ke saya ini. Ini cukup ini ya, sekaligus menjawab pertanyaan Mas Iman kemarin ya, Mas Iman ya. Siap, terima kasih kembali Mas Anam. Ya, silakan teman-teman, mumpung masih ada waktu kalau mau diskusi atau bertanya kembali. Kita persilakan, bisa lewat chat, bisa langsung open mic, wis kayak itu aja ya, kayak stand up komedi aja open mic. Mungkin masuk IDM Store, Mas Wahid, yang punya pasukan reseller banyak nih kayaknya. Kan yang mau bertanya terkait Startpage Generator ini. Di penjualan besok kita buka jam 10 pagi ya. Jadi kita akan open. Siapa nih? Jadi kita akan tepat jam 10 pagi. Nanti kita infokan di media sosial kita ataupun juga di grup waiting list. Jadi ketika sudah dibuka, teman-teman bisa langsung amankan aksesnya dan memilih bonus yang di-offerkan oleh affiliate dari Startpage Generator. Itu ada banyak pilihannya ya, mulai dari
widgetnya yang support dengan produk SPG, ada juga yang offerin apa ya kemarin ya, produk digital yang bisa dijual kembali, terus juga ada yang offerin akun TikTok, bahkan ada bervariatif bonus-bonus dari affiliate-nya, jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sebenarnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan kembali ya untuk fitur dan juga fungsi dari Star Page Generator. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, kita akan tutup webinar Zoom malam ini tepat jam 21.30. Kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kembali. Jadi besok jangan lupa ya jam 10 bisa langsung dipantengin grupnya. Kita infokan akses pembeliannya, bisa langsung dipilih. Offer dari teman-teman affiliate. Kalau mau dapat extra value, kalau mau pakai kupon vendor juga nggak apa-apa, gitu kan Mas Yones ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya Mas Yones ya, karena sudah tidak ada yang ditanyakan ataupun dibahas kembali. Mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk webinar Zoom malam ini terkait Star Page Generator. Nanti untuk hasil dari webinar Zoom-nya atau file recording-nya kita akan share di grup waiting list ya Mas Yones ya. Oke, mungkin cukup itu saja dulu yang bisa kita presentasikan dan juga kita demokan terkait Star Page Generator dan pentingnya membangun pasukan penjualan. Semoga apa yang kita sampaikan di malam ini itu bisa memberikan insight baru kepada teman-teman terkait bagaimana cara mengelola sebuah pasukan penjualan yang bisa lebih profesional dengan mencari traffic dan market yang lebih luas, begitu ya. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman yang mau meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Zoom malam ini. Dan kami atas nama tim Star Page Generator ingin mengucapkan terima kasih dan jangan lupa besok ketika penjualan dibuka bisa langsung mengamankan aksesnya. Dan terakhir kita akan buka penjualan Star Page Generator ini sampai tanggal 13 Januari ya 2022 jam 23.59. Di saran saya bisa mengamankan aksesnya besok maksimal itu sebelum tanggal 14 gitu ya. Oke, itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.